Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang mengamankan 9 pengedar narkoba. Seorang tahanan kabur dari rutan Polsek Walendrang berhasil diamankan kembali. Polda Metro Jaya buka pos pengaduan pencegahan pungli mudik Lebaran 2024. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Senin 8 April 2024. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Joy Syunike, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Kapolri didampingi Panglima TNI dan Menteri Perhubungan meninjau pengamanan arus mudik di Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Kapolri dan rombongan menyapa para pemudik dan sempat berbincang dengan masyarakat yang akan naik kereta api. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melakukan peninjauan gelombang masyarakat yang melaksanakan mudik di Stasiun Senen, Jakarta Pusat Sabtu 6 April 2024. Dalam peninjauan ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo didampingi Panglima TNI, Jenderal TNI Agus Subianto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, beserta jajaran pejabat utama Mabes Polri. Dalam peninjauan ini, Kapolri menyapa para pemudik dan mendapatkan sambutan ramah masyarakat yang akan pulang kampung. Kapolri juga sempat berbincang dengan masyarakat yang akan melaksanakan mudik dengan menggunakan kereta api. Hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk meninjau langsung, khususnya di Pasar Senen, salah satu stasiun di mana kereta ini menjadi salah satu yang favorit atau diminati oleh pemudik. Tadi kita sempat menanyakan ya, karena memang faktor keamanan dan ketepatan waktu, dan alhamdulillah sampai dengan hari ini tadi dilaporkan oleh Dirut KAI saat ini sudah mencapai 20.800 ya, menjadi salah satu jumlah penumpang tertinggi selama beberapa hari ke depan. Hari ini dan ke depan nanti tentunya kita harapkan semuanya bisa terlayani dengan baik. Tadi beliau sampaikan bahwa penjualan menggunakan menggunakan online dan rata-rata terlayani, dan kalaupun ada yang terlambat diberikan kesempatan untuk naik kereta berikutnya. Saya kira ini juga sangat baik, dan secara umum sampai dengan hari ini dari sisi kerawanan terhadap kejahatan khususnya di terminal, tadi kita tanyakan belum ada informasi yang berarti. Jadi mudah-mudahan dengan kesiapan personil pengamanan, kesiapan pelayanan dari kereta api, semua pemudik yang memanfaatkan pilihannya dengan menggunakan kereta api bisa terlayani dengan baik. Tercatat sebanyak 20.800 masyarakat mudik menggunakan kereta api.
Dari Jakarta, Gilang Baskara, Mural Almas melaporkan untuk Polri TV. Mengecek arus lalu lintas dan situasi pelabuhan pada pelaksanaan mudik Lebaran 2024, kasus Satgas Penmas Divisi Humas Polri Ops Ketupat 2024, Kombes Pol Hari Golden Heart meninjau langsung melalui pemantauan udara. Melalui monitoring pantauan udara, arus lalu lintas terpantau masih kondusif dan ramai lancar. Untuk mengecek arus lalu lintas dan situasi mudik Lebaran 2024, Kasub Satgas Penmas Div Humas Polri Operasi Ketupat 2024, Kombes Pol Hari Golden Heart meninjau langsung melalui pantauan udara. Pantauan udara ini dilakukan pada hari Minggu 7 April dengan menyisir tol dari Jakarta menuju ke gerbang tol Kali Kangkung. Dari hasil pantauan udara menunjukkan dari Jakarta Cikampek sampai dengan Brebes hingga H-3 masih terpantau ramai lancar. Terdapat kepadatan di beberapa titik pintu masuk dan keluar rest area. Namun, hingga gerbang tol Kali Kangkung terpantau ramai lancar, hanya terjadi antrian memasuki gerbang tol. Sama-sama tadi kita melakukan pemantauan dari udara, mulai dari gerbang tol Cikatama sampai dengan di sini di Kali Kangkung. Dari pemantauan kita juga bisa melihat bahwa arus kendaraan pemudik dari Cikatama sampai dengan Kali Kangkung ini cukup ramai namun lancar. Beberapa perlambatan memang terjadi, kita lihat tadi ada di pintu keluar masuk rest area, tapi itu pun juga tidak terlalu lama kita pantau. Kemudian juga tadi dari exit tol Cikatama menuju Cipali itu terjadi sedikit perlambatan. Selanjutnya sampai dengan Kali Kangkung ini ramai lancar. Ya, sebagaimana himbauan dan penegasan dari Bapak Kapolri yang menganjurkan dan menyarankan agar para pemudik betul-betul mengatur waktu untuk mudiknya. Diharapkan para pemudik ini dapat melaksanakan mudik lebih awal sehingga tidak terjadi penumpukan di hari-hari berikutnya. Hingga saat ini rekayasa lalu lintas yang dilakukan Korlantas Polri masih berlangsung dari KM 36 sampai dengan KM 70 dengan menggunakan rekayasa kontraflow. Sementara KM 72 sampai 414 Kali Kangkung menggunakan rekayasa one way. Dari Jakarta dan Jawa Tengah, Rizky Firmansyah, Polri TV. Pemirsa, Satres Narkoba Polresta Tanjung Pinang mengamankan 9 pengedar narkoba. Salah satu diantaranya seorang oknum ASN Satpol PP Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Satuan Reserse Narkoba Polresta Tanjung Pinang berhasil mengamankan 9 pengedar narkoba selama operasi Antik Seligi 2024. Polresta Tanjung Pinang Kombes Pol Heribertus Ompu Sunggu mengatakan operasi ini berlangsung sejak 20 Maret dan berhasil mengamankan 9 tersangka, 8 pria dan 1 orang wanita. Dan ke-9 pelaku berperan sebagai pengedar. Salah satu tersangka yang menarik perhatian adalah Yudi Wahyudi, seorang oknum aparatur sipil negara atau ASN Satuan Polisi Pamong Praja Tanjung Pinang. Yudi ditangkap bersama rekannya Tony Sudarmono di sebuah rumah di Jalan Brikjel, Katamso, Gang Kenangga, Kelurahan Tanjung Pinang, Unggut. Dari tangan Yudi dan Tony, polisi mengamankan barang bukti 2,4 gram sabu, 3 butir ekstasi, dan 1 unit tembilang digital. Kapolresta menegaskan ke-9 tersangka saat ini ditahan untuk penyidikan lebih lanjut dan diancam hukuman minimal 5 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara. Ya, jadi untuk tersangka atas nama Yudi Wahyudi ya di Tanjung Pinang 28 Desember 1987 sebagai pegawai negeri sipil, di mana kita dapat pengembangan dari 3 LP tadi atas nama K, N, dan Y. Ini target kita, kemudian dapat diungkap dari Res Narkoba ya di Kelurahan Tanjung Ugat, Kecamatan Bukit Bestari, Tanjung Pinang. Kemudian ada 1 pengikutnya yaitu atas nama Tony Sudarmono bin Tukiran, beralamat sebagai karyawan swasta, dan mereka ini sudah mengedarkan
ya, mana dia tinggal. Dari pengakuan menggunakan mengedarkan. Dia mengedar. Udah berapa lama? Hampir kurang lebih setahun lebih. Dia pakai juga Pak? Oke. Kenapa Pak dia alasannya Pak menjadi pengedar Pak? Jadi untuk supaya tambahan, kemudian bisa nanti pakai tanpa menggunakan uang pribadi dengan menjual. Seorang tahanan yang melarikan diri dari rutan Polsek Walendrang atas nama Irwanto alias Kale bin Gungdu berhasil diamankan kembali di Padang Alipan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Pasca kejadian 4 tahanan kabur dari rutan Polsek Walendrang, Luwu, Sulawesi Selatan, Kapolsek Walendrang AKP Idul segera melakukan upaya pencarian. Kapolsek Walendrang selain melakukan proses pencarian juga melakukan upaya pendekatan kepada salah satu keluarga tahanan atas nama Irwanto alias Kale bin Gundu. Hasilnya, ayah tersangka Gundu menghubungi Polsek Walendrang mengabarkan berhasil menemukan anaknya dan memujuknya kembali ke rutan Polsek Walendrang. Ayah tersangka meminta jaminan keamanan terhadap anaknya dan mengundang Polsek Walendrang dalam proses penyerahan diri anaknya, bertempat di rumah orang tuanya di Padang Alipan, Kecamatan Telewanua, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Selanjutnya, AKP Idul membawa tahanan yang kabur tersebut ke Mako Polsek Walendrang untuk dimasukkan kembali ke dalam rutan Polsek Walendrang. Tahanan atas nama Kale sebelumnya merupakan tahanan Polsek Walendrang dalam rangka dugaan tindak pidana penggelapan sepeda motor. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.